记住，好好保护苏家。我怎会如此落魄？如果苏家傍上这号人，这，好，请。我此次到来是想和苏家黄家主，你怎么来了？还有，听我慢慢说。如果你家族开发铁石矿，苏老兄，签条约？当然。如若苏老兄不，原因是我无法奉告。好，那既然这样，我觉得黄家主一片诚意。苏家主，这件事我定会。什么？竟有此事？如果你觉得有不合理的地方，有时间你们多交流。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan salah satu Tonghua yang terkenal di channel ini, yaitu Supreme Alchemy atau Tantau Jejun. Nah, di part hari ini guys, kita semua tuh bakal melihat keluarga Su yang diajak kerjasama dengan keluarga Huang. Apalagi kerjasama ini itu sangat menguntungkan untuk keluarga Su. Kira-kira kerjasama seperti apa ya guys? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat sang kakak dan ayahnya yang berhasil disembuhkan oleh ramuan-ramuan pil milik Pei Tian. Itu membuat mereka senang guys. Saking senangnya sang ayah mengajak kedua anaknya untuk pergi makan-makan. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke Menara Wang Ye. Tapi apa yang terjadi ketika sedang asyik makan? Tiba-tiba muncul seseorang yang bernama Jiaming meremehkan sang ayah. Dia menduga kalau sang ayah tidak memiliki uang untuk makan guys. Jelas itu membuat si ayah kesal, merasa terhina dan ingin menghajarnya. Tapi Jiaming gak takut, karena katanya sekarang Menara Wang Ye itu sudah jadi milik dia guys. Jadi ceritanya tadi Menara Wang Ye itu milik keluarga Huang, tapi baru aja dijual kepada dia. Namun gak lama dari itu, muncullah seorang master bela diri yang masuk ke Menara Wang Ye. Ketika melihat Pei Tian, dia langsung tunduk pengen bergabung guys. Gak cuma itu, dia juga menghajar si Jiaming karena sudah bertindak tidak sopan. Yang ternyata itu adalah orang utusan dari si Mei ya guys. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu sang utusan juga menambahkan hukuman Jiaming, menyuruh dia untuk menampar dirinya sendiri sampai puas. Jiaming menurutinya, mulai menampar dia terus-menerus guys. Itu membuat semua orang di sana terkejut bukan main. Mereka juga penasaran, kemungkinan orang kuat ini pasti memiliki hubungan dengan keluarga Su. Pei Tian menyaksikan itu sadar guys. Kalau utusan ini terus bersamanya, pasti ujung-ujungnya menimbulkan masalah nih. Sehingga dia menyuruh sang utusan untuk melindungi keluarganya secara diam-diam aja. Jangan terang-terangan seperti sekarang guys. Nggak mau menimbulkan banyak masalah, dia pun mengajak sang ayah dan kakaknya segera pergi dari sini. Apalagi Jiaming menghalangi utusan tersebut, langsung menendangnya supaya minggir. Kejam juga nih orang ya. Ketika di tengah kota, sang ayah menjadi semakin penasaran. Apakah Pei Tian kenal dengan orang tersebut? Pei Tian berbohong. Dia menjelaskan dia pernah membantu orang itu. Maka mungkin hari ini orang tersebut ingin membalaskan kebaikannya guys. 记住，好好保护苏家。我怎会如此落魄？如果苏家傍上这号人，Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke depan rumah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di sana sudah ada patriark keluarga Huang yang menunggu guys. Jelas, itu membuat si ayah kepo, penasaran apa tujuannya datang. Ternyata ketua Huang datang mengajak keluarga Su untuk kerjasama. Tentu sang ayah mengajak mereka langsung masuk ke dalam untuk mengobrol nih mengenai hal tersebut. Tapi sebenarnya sang kakak di satu sisi juga kelihatan curiga sama keluarga Huang guys. Karena kan mereka baru-baru ini terus-menerus ditekan oleh kekaisaran. Ketika mereka duduk bersama, sang ayah penasaran kerjasama macam apa yang ingin mereka sepakati.
我此次到来是想和苏家黄家主，你怎么来了？ Yang ternyata keluarga Huang pengen ikut mengembangkan bisnis tambang besi milik keluarga Su. Tapi sang ayah langsung menolak karena dia merasa tidak tertarik untuk mengembangkannya bersama keluarga lain. Tapi kepala keluarga Huang menenangkannya guys. Menjelaskan jika Liu Qi setuju untuk mengembangkan bersama, maka keluarga Huang hanya akan mengambil hasil keuntungannya setengah doang. Dia juga bakal memperbesar pasar penjualan tambang besi milik keluarga Su. Dan hutang dari keluarga Su kepada keluarga Qian yang sebesar 500.000 koin itu bakal mereka bayarkan. Itu membuat sang ayah terkejut dong. Memang benar sih, sebenarnya pasar penjualan keluarga Su sekarang itu sedang terhambat. Soalnya klan Qian selalu menghalangi mereka guys. Jadi kalau dibantu harusnya sih bisa meningkat ya. Tapi sang ayah masih tidak percaya kalau keluarga Huang ingin bekerja sama dengan mereka. 还有，听我慢慢说。如果你家族开发铁石矿， Ketua Huang sampai bertekad untuk membuatkan kontrak dan memberikan 1 juta koin emas supaya keluarga Su percaya guys. Menyaksikan itu barulah sang ayah menjadi semakin bingung. Kenapa keluarga Huang menawarkan persyaratannya sangat murah hati gitu loh. Sampai-sampai jika dilihat perjanjian ini, itu cuma bakal merugikan keluarga Huang. Tapi keluarga Huang pastikan tenang saja guys. Dia sangat yakin pasti di masa depan dirinya bakal untung dari kerjasama ini. Pei Tian akhirnya angkat bicara. Dia bertanya, memang sih keluarga Huang itu nggak berbuat jahat. Tetapi kenapa ketika mereka makan di menara Wang Yue sebelumnya, si Jiaming itu terus menyinggung mereka guys. Apalagi tadi Jiaming juga mengatakan, keluarga Huang sudah menjual menara Wang Yue kepada dirinya. 签条约？当然，如若苏老兄不，原因是我无法奉告。 Tentu keluarga Huang terkejut bukan main mendengar perkataan itu. Dia meminta maaf, berusaha berjanji akan menjelaskan semua ini. Tapi karena jawaban sang kepala keluarga Huang seperti itu, membuat Pei Tian sekarang sudah yakin. Jadi dia yakinkan kepada sang ayah agar tidak perlu ragu menerima tawaran kerjasama itu. Dikarenakan Pei Tian sudah mengatakan seperti itu, akhirnya Liu Qi pun setuju. Tanpa basa-basi, keluarga Huang mengeluarkan surat kontrak dan menunjukkannya kepada sang ayah. Dia bakal menyuruhnya agar melihat dengan lebih jelas supaya tidak miskomunikasi guys. 好，那既然这样，我觉得黄家主一片诚意。苏家主，这件事我定会。什么？竟有此事？如果你觉得有不合理的地方，我再看。 Setelah itu, kepala keluarga Huang juga tahu kalau Pei Tian sebenarnya orang yang berbakat dan sekarang itu sedang berlatih di Istana Lanhuo. Jadi dia berharap putrinya bisa mendapatkan arahan dari Pei Tian karena dia pengen putrinya ikutan masuk ke sana guys. Ya, Pei Tian mah setuju-setuju aja ya. Namanya cewek, siapa yang gak terima gitu kan? Hahaha. Gak lama dari itu, sang ayah pun sudah selesai membaca semua isi dari kontrak itu. Tapi dia masih ragu karena pasti keluarga Huang terlalu banyak dirugikan. Ya, kepala keluarga Huang hanya memastikan tenang saja, gak perlu ragu. 有时间你们多交流，家才俊真是不凡。听说你在蓝火五府修。 Alhasil, sang ayah pun menandatangani kontrak tersebut. Setelah itu, karena urusan udah selesai, kepala keluarga Huang pamit pergi dari sana. Si kakak penasaran nih, apa yang ada di pikiran sang ayah mengenai keluarga Huang ini. Soalnya dia menduga kemungkinan ada seseorang yang menyuruh mereka untuk melakukan hal ini. Itu membuat Pei Tian tersenyum-senyum sendiri guys. Hehe. Karena memang dialah yang menyuruh Meiya untuk melakukan semua ini. Oh, pantesan aja. Tapi sang ayah ternyata juga berpikir seperti itu guys. Sampai-sampai dia menduga senior yang membantunya di hutan sebelumnya
itu adalah orang yang diam-diam membantu keluarga Su. Padahal itu Pei Tian ya kan. Tapi selama kontrak ini menguntungkan mereka, ya nggak perlu peduli lah siapapun itu. 中帮我苏家的，有可能。爹爹，你觉得这个人会是？ Setelah itu, karena kakak sudah menyembuhkan lukanya, maka udah nggak ada urusan. Pei Tian pun meminta izin untuk berlatih. Tentu bersama si kakak dengan tujuan agar bisa masuk ke istana Lan Huo. Sang ayah mengizinkannya, malah menjadi semakin bagus jika si kakak juga masuk ke sana ya kan. Dia juga pastikan mereka karena mau gimana pun dirinya sekarang sudah sembuh dan menjadi lebih kuat. Singkat cerita, sang kakak melanjutkan latihan. Gak lama dari itu, tubuh si kakak memancarkan aura penerobosan guys. 不用担心我，爹，你好好保重身体。青莲要是能去蓝火五府，爹，姐姐现在已 Tanpa basa-basi, Pei Tian pun menghampirinya. Dan benar aja, sang kakak udah menerobos ke tingkat selanjutnya 你给我的 berkat dari ramuan pil yang diberikan oleh Pei Tian. Karena hari sudah mulai sore, Pei Tian mengajak kakaknya agar pergi ke istana Lan Huo. Di tengah jalan si kakak menyadarinya guys, kalau arah ini bukan arah menuju ke istana Lan Huo. Yang ternyata Pei Tian ingin mengajak sang kakak untuk datang ke pesta ulang tahun temannya terlebih dahulu. Gak lama dari itu, akhirnya mereka sampai ke depan kediaman keluarga Qin. Si kakak terkejut dan gak pengen masuk ke sana karena dia tidak ingin mempermalukan Pei Tian di dalam guys. 那好吧，明天一早再去蓝火五府。去学校啊。姐姐，贝天，这个方向 Tapi Pei Tian tenangkan dan menegaskan, gak bakal ada keluarga Qin yang mengganggu mereka. Pada akhirnya mereka pun masuk ke dalam. Tetapi sesampainya di depan pintu, mereka dihadang oleh seorang tetua yang menjaga gerbang pintu klan Qin. Wah, apakah jangan-jangan tetua ini tahu kalau dia adalah Pei Tian? Kalau semisal kalian lupa, ini adalah pesta ulang tahunnya Qianlu. Jadi sewaktu Pei Tian keluar dari kolam spiritual dan ingin kembali bersama Fuxin, mereka itu bertemu Qianlu bersama Rofen. Nah, Rofen melunasi hutangnya kepada Pei Tian dan Qianlu mengundangnya ke pesta ulang tahun. Pertanyaannya nih guys, apa yang bakal terjadi di dalam? Apakah nanti ada orang yang bakal menganggap remeh Pei Tian dan kakaknya? Biasanya sih seperti itu ya guys. Cuma di sini kita bisa melihat keluarga Su milik Pei Tian sedikit demi sedikit mulai bangkit, ibarat nabung dikit-dikit jadi bukit. 是来参加小姐生日。 So kita lihat lagi nih, apa yang terjadi di part 49 Supreme Alchemy atau Tan Tao Ce Jun di hari biasa guys. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuman di sini KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.